Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi dengan saya Stephen Matthew di dalam Renungan Harian GKI Kebonjati. Tema renungan kita pada hari ini adalah Mewujudkan Kerajaan Allah. Ayat yang menjadi bahan perenungan kita diambil dari Markus 4 ayat 30-34. Demikian firman Tuhan. Perumpamaan tentang biji sesawi. Katanya lagi, dengan apa hendak kita membandingkan kerajaan Allah itu? Atau dengan perumpamaan manakah hendaknya kita menggambarkannya? Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi, apabila ia ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain, dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Dalam banyak perumpamaan yang semacam itu, ia memberitakan firman kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka. Dan tanpa perumpamaan, ia tidak berkata-kata kepada mereka. Tetapi kepada murid-muridnya, ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Perumpamaan tentang biji sesawi sudah sering kita dengar. Biasanya perumpamaan ini lebih menekankan pada tindakan kita sebagai orang percaya yang diumpamakan seperti biji sesawi yang kecil, namun dapat berdampak besar. Ada 3 hal menarik yang akan kita renungkan pada hari ini. 1. Kerajaan Allah. 2. Kita akan merenungkan tentang biji sesawi. Dan yang ketiga adalah tanah tempat biji ditabur. Hal pertama yang akan kita bahas adalah tentang kerajaan Allah atau kerajaan sorga. Jika berbicara tentang kerajaan sorga dari konteks doktrin akhir zaman, ada teolog yang berpendapat bahwa kerajaan Allah merupakan realitas yang sudah terjadi saat ini. Namun ada juga teolog yang berpendapat bahwa kerajaan Allah baru akan terwujud saat Tuhan datang kedua kalinya. Tuhan Yesus mengajarkan kedua pemahaman ini. Dalam Matius 12 ayat 28, Tuhan Yesus berkata, "Jika aku mengusir setan dengan kuasa roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu." Artinya, secara jelas Yesus menyatakan bahwa kerajaan Allah telah terwujud melalui pelayanannya. Namun dalam Matius 22 yang bercerita tentang perjamuan kawin, Tuhan Yesus mengungkapkan tentang penggenapan kerajaan Allah yang baru akan terjadi di masa mendatang. Rupanya aspek masa kini dan masa yang akan datang tidak boleh dipisah dari pembahasan tentang kerajaan Allah. Aspek penggenapan sama pentingnya dengan aspek pengharapan. Dampak dari seluruh kebenaran ini bagi kita sebagai orang percaya adalah kita telah berada dalam kerajaan Allah pada masa sekarang. Namun pada saat yang sama, kita menyadari bahwa kerajaan Allah yang sudah kita nikmati sekarang belumlah genap. Maka dari itu kita senantiasa menantikan penyempurnaannya di masa yang akan datang. Kerajaan Allah tidak berbicara tentang wilayah kekuasaan secara geografis. Kerajaan Allah harus kita pahami sebagai pemerintahan Allah. Artinya, kita menempatkan Allah sebagai raja. Ketaatan mutlak kita pada perintah Allah merupakan bukti terwujudnya kerajaan Allah di tengah dunia. Hal ini dipertegas dalam doa Bapa Kami yang kita ucapkan setiap hari Minggu di gereja. Kita memohon, "Datanglah kerajaan-Mu." Kalimat ini dirangkai dengan, "Jadilah kehendak-Mu." Artinya, kita mengamini bahwa kedatangan kerajaan Allah terwujud melalui sikap kita untuk mentaati kehendak Tuhan. Sebagai warga kerajaan Allah, kita adalah duta atau wakil Allah di tengah dunia. Sebagai duta kerajaan Allah, tentu kita harus hidup dan berperilaku sesuai kehendak Allah yang kita akui sebagai raja. Disinilah perumpamaan biji sesawi menemukan konteksnya. Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Biji sesawi yang kecil berbicara tentang perilaku hidup kita yang mungkin kecil. Biji atau benih yang baik memiliki potensi untuk bertumbuh lebat.
Namun, benih yang buruk juga akan memberikan hasil yang buruk. Perumpamaan tentang lalang dan gandum sepertinya sudah sangat jelas menggambarkan hal ini. Artinya, kita dituntut untuk selalu mengevaluasi hidup kita. Apakah perilaku hidup kita sudah membantu terwujudnya kerajaan Allah di masa kini? Perilaku hidup kita mewakili biji sesawi yang baik atau buruk? Perilaku hidup kita mewakili gandum atau lalang? Gandum akan dikumpulkan ke dalam lumbung, namun lalang akan dibakar. Biji sesawi yang baik, agar bisa bertumbuh, harus ditabur di tanah atau ladang. Demikian juga dengan kehidupan kita sebagai anak Allah. Kita harus ada di tengah dunia, bukan untuk menjadi sama dengan dunia, tetapi untuk memberi pengaruh positif, sehingga dunia menjadi lebih baik. Sama dengan tanah yang subur akan memberi pertumbuhan pada biji sesawi, sehingga menjadi pohon yang besar, sehingga burung-burung dapat bersarang dalam naungannya. Apakah kehidupan kita di tengah dunia ini sudah menjadi berkat bagi sesama? Melalui profesi dan pekerjaan kita, bisakah orang yang belum percaya pada Tuhan merasa kagum pada Tuhan dan ingin mengenal Tuhan? Hal terpenting yang harus kita ingat adalah, walaupun kita diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk ikut mewujudkan kerajaan Allah di tengah dunia, namun terwujudnya kerajaan Allah bukanlah jasa perbuatan kita. Terwujudnya kerajaan Allah hanya karena anugerah pemberian Allah. Kerajaan Allah bukan berarti usaha kita mencapai kesempurnaan, melainkan Allah yang hadir dalam hidup kita untuk menetapkan pemerintahannya dan mewujudkan kerajaannya. Artinya, Allah yang memampukan kita taat dan menjadikan Allah Raja di tengah kehidupan kita. Kita tidak pernah tahu bagaimana wujud kerajaan Allah di akhir zaman. Apakah bumi yang sekarang kita tinggali ini akan lenyap digantikan dengan langit dan bumi yang baru? Ataukah bumi ini akan diperbaharui menjadi lebih baik? Semua ini adalah misteri yang tidak bisa kita jawab saat ini. Namun yang pasti, kerajaan Allah itu sudah mulai kita nikmati sekarang. Sebagai orang percaya yang mengaku sebagai umat pilihan, kita memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan kerajaan Allah di tengah kehidupan kita, di tengah pekerjaan dan di tengah keluarga. Bagaikan biji sesawi yang ditabur di tanah, demikianlah hidup kita di tengah dunia. Selanjutnya, Allah yang akan memberi pertumbuhan, sehingga kehidupan kita, mencerminkan kemuliaan Allah. Selamat menjadi duta kerajaan Allah di tengah dunia dan keluarga. Selamat menikmati surga dalam hidup kita sekarang. Tuhan Yesus memberkati kita semua.